Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang membuahkan anggur di usia 3 bulan setelah tanam dan kita tanam di dalam pot atau planter bag. Ini menggunakan planter bag ukuran 100 liter. Usia pohon 3 bulan. Varian Jupiter Seedless atau Jupiter Origin USA. Media tanam, sekam mentah, tanah, dan kompos rumput yang kita gunakan untuk media pohon ini. Jadi menanam anggur itu bisa menggunakan media tanam campuran sekam mentah, tanah, dan kompos rumput. Dan ada juga yang menggunakan arang sekam, kohe, dan tanah lembang dan lainnya. Yang penting media tanam ini poros ya. Itu yang paling penting. Jadi bisa menggunakan media tanam sesuai dengan yang mudah didapatkan oleh kawan-kawan di sekitar tempat tinggal. Tidak harus menggunakan arang sekam dan tidak juga harus menggunakan kohe, karena ini tanpa kohe. Jadi media tanam hanyalah rumah bagi akar, tempat di mana dia tumbuh. Yang terpenting di sini adalah poros atau air mudah lepas ketika kita siram di sini. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai lubang-lubang yang ada di planter bag ini, atau kalau teman-teman menanam di dalam pot, lubang potnya harus pastikan tidak tersumbat sehingga air tidak tergenang, karena dapat menyebabkan pembusukan akar ketika media tanam tidak poros. Nutrisinya kita berikan melalui pemupukan. Jadi terus kita tambahkan POC dan NPK di fase vegetatifnya. Dan ketika kita akan membuahkannya, kita hanya menggunakan pupuk MKP KNO3 putih, boron dan magnesium 1 kali. 1 minggu sebelum kita lakukan pemangkasan, kita telah aplikasikan pupuk MKP 1 sendok, KNO3 putih setengah sendok makan, boron 1/4 sendok teh, dan magnesium sulfat setengah sendok teh. Ini yang saya aplikasikan pada pohon ini seminggu yang lalu. Di sebelumnya kita hanya menggunakan POC dan NPK Ponska Plus. Kalau untuk pohon ini POC-nya kita menggunakan PSB ya, fotosintetik bakteria. Dan NPK Ponska Plus saya berikan 2 minggu sekali 1 sendok makan. Kita lihat cabangnya. Nih, cabang tersiernya sudah berkayu, sudah berwarna coklat. Nih. Ini ada yang masih tertinggal, masih kecil. Nih. Untuk tersier yang masih kecil kita lakukan Excel break. Nih. Biar nutrisi terhenti dan batang ini segera berubah warna coklat. Sama ini juga kita hentikan. Ini pun sama. Nah, ini kita lihat dari tersier yang kita bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang ideal untuk bisa kita buahkan tidak seragam. Ini 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tersier yang sudah bisa kita buahkan. Untuk tersier yang lain yang masih terlalu kecil seperti ini, kita akan pangkas di 2 mata tunas. Jika nanti ini membawa klaster bunga, kita pelihara. Kalaupun tidak, nanti untuk pembuahan berikutnya, karena memang cabangnya belum seragam. Kita akan mulai pemangkasannya. Kita akan pangkas di part ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, ini part ke-6-nya ya. Nih, kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pangkas di part ke-6. Oke, seperti ini. Nah, kita tetap menyisakan daunnya, karena tanaman ini tidak kita lakukan stres air sebelum pemangkasan, supaya tetap berfotosintesis dan mengolah nutrisi. Nanti kita akan buang 2 daun terujung ini
ketika sudah mulai sprut baru kita buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulur kita buang semua. Oke. Seperti ini. Nih, sudah seukuran pensil ya untuk tersiernya. Ini yang kita pangkas. Ini varian yang sangat genjah, varian Jupiter ini. Sebenarnya ini hanya menggunakan pupuk NPK saja untuk varian ini bisa berbuah. Kalau yang dicari hanya berbuah, tetapi saya mencari hasil maksimalnya. Tidak hanya sekedar berbuah, tapi saya ingin mendapatkan hasil maksimal daripada pemangkasan pembuahan ini. Karena itulah saya menggunakan pupuk generatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Oke. Ini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa saya melakukan pemangkasan di 6? Pengalaman di saya tandan terbaik varian ini di bat ke-6. Klasternya panjang dan berinya besar. Itu di bat ke-6. Sebenarnya di bat ke-4 pun juga bisa ya, tapi ini menurut saya bagus di bat ke-6. Kecuali kita melakukan stres air, kita bisa pangkas lebih pendek. Karena nutrisi yang di ujung telah kita tarik seiring dengan tanaman ini stres. Jadi kita bisa melakukan pemangkasan di 3 dan 4. Kalau kita pangkas di 2 mata tunas, klasternya tidak panjang untuk varian ini. Ini pengalaman di saya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tanpa rostok ya, menurut. Nah, ini terlalu kecil. Kita pangkas di 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4 sama. Ini 5. Karena ini masih kecil. Ini kita pangkas di 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Ini setelah kita pangkas, jadinya seperti ini. Jadi saya jelaskan kembali ke rekan-rekan khususnya yang masih pemula. Jadi pertama-tama kita menanam pohon ini di planter bag. Pastikan media tanam ini poros. Usahakan gembur. Nah, membuat media tanam gembur itu bisa menggunakan tanah yang subur. Karena tanah yang subur sudah dapat dipastikan cenderung gembur. Kemudian gunakan campuran, boleh kohe, boleh harang sekam, boleh sekam mentah. Boleh juga kompos rumput. Nah, di sini ini saya menggunakan sekam mentah, kompos rumput, dan tanah setempat. Yang kedua, pastikan lubang pot tidak tersumbat sehingga air mudah lepas. Selanjutnya, berikan pupuk vegetatif selang-seling ya. Rutin PSB, boleh POC, 1 minggu sekali, 200 ml per 10 liter air. Siramkan ke media tanam. NPK kita berikan 2 minggu sekali, 1 sendok makan. Hanya itu. Kemudian setelah batang ini semua tunas air kita buang, daun kita biarkan. Daun kita buang setelah batang ini coklat. Nah, lakukan perawatan pengaplikasian fungisida dan insektisida untuk mencegah serangan hama jamur. Untuk mencegah serangan hama dan jamur ya. Lalu buang tunas air nih di seluruh cabang tersier supaya batnya segera menyembul. Tunas air yang kita peliharanya yang di terujung saja. Kita excel break di ujungnya seperti ini. Ini contohnya. Nih, kita lakukan excel break seperti ini. Ini ya bekasnya ya. Tunas air yang kita hentikan. Lalu kita tahan 2 daun atau excel break. Nih contohnya. Ini hasil excel break. Tuh. Tumbuh lagi, kita hentikan lagi. Nah, terus kemudian
bat di depannya telah kita buang nih seperti ini. Nah ini kita hanya menyisakan beberapa tunas air di terujung saja untuk menahan nutrisi. Seminggu sebelumnya kita memberikan pupuk generatif sebelum pemangkasan ini. Dan di usianya saat ini 3 bulan lebih 1 minggu pohon ini sudah bisa kita buahkan. Jadi cara ini terbukti efektif atau memakan waktu yang tidak terlalu lama untuk pembuahannya, karena batangnya juga sudah coklat. Nih, sudah berkayu. Karena jika tidak segera kita pangkas, justru fasenya terlewat. Maka kita akan melakukan pemangkasan justru terujung. Dengan seperti ini, kita akan mendapatkan klaster bunga. Jadi untuk pemula yang menanam anggur Jupiter seperti ini, cara ini bisa dipraktekkan sendiri di rumah, di tanaman teman-teman. Karena varian ini varian genjah yang mudah sekali berbuah, dan buahnya disukai banyak orang untuk varian ini. Sekian dulu, nanti saya akan update 2 minggu kemudian dari hasil pemangkasan ini. Jadi membuahkan anggur di usia 3 bulan itu bisa. Contohnya ini, dan ini ditanam di dalam pot ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya lahan, apa yang saya lakukan ini bisa ditiru. Ini kita tanam di dalam pot, pastikan media poros, berikan nutrisi, rawat dengan pemupukan, penyemprotan fungi dan insek, dan pangkas setelah cabangnya mendekati atau minimal seukuran sedotan dan sudah berubah warna kecoklat-coklatan. Pangkas cabang tersiernya untuk kita buahkan. Untuk cabang sekundernya kita buat dari cabang primer, batang primer ini. Batang primer yang kita belokkan kemudian kita sebut sebagai cabang kedua atau cabang sekunder. Panjangnya sesuaikan dengan keinginan. Ini saya buat cuma 1 meter lebih sedikit nih sampai sini. Kita potong supaya nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier yang sedang kita buat ini, untuk kita jadikan cabang produksi. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.